Nama aku Nur Fitrianingrum, biasa dipanggil Ningrum. Aku mahasiswa ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Tak terasa ya, sudah 3 tahun aku menimba ilmu di salah satu kampus terbaik. Bangga? Pastilah. Rasa senang? Tentu. Tapi aku sadar, ada tanggung jawab moral yang harus aku emban. Tanggung jawab untuk mampu mengimplementasikan ilmu yang aku miliki. Sudah lebih dari 1 tahun berlalu, namun pandemi tak kunjung usai juga. Tugas pengabdian pun tak dapat diabaikan. Kini telah tiba masa yang ditunggu-tunggu. 2021, KKN-ku dimulai. Dulu aku sempat berekspektasi bahwa saat aku KKN, aku akan ditempatkan di tempat yang baru, bertemu kawan-kawan baru, dan tentunya akan ada cerita-cerita baru. Tapi sayangnya, kondisi belum memungkinkan ternyata. Aku tetap harus melaksanakan KKN. Tapi ya, balik kampung. Ya, KKN-ku kali ini dilakukan di Desa Ngonilan, salah satu desa yang cukup sibuk di antara desa-desa yang lain. Desa Ngonilan. Konon, dulu wilayah Desa Ngonilan dimiliki oleh seseorang bernama Kiai Honggonilo. Kata Ngonilan sendiri berasal dari kata nggon atau panggon yang berarti tempat, dan nila dari kata nilo yang berarti penambangan. Jadi, Desa Ngonilan dulu itu digunakan sebagai salah satu tempat pembuatan nilo, tanaman wajib zaman pemerintahan Belanda. Terletak 15 km dari pusat Kabupaten Sukoharjo, Desa Ngonilan menjadi desa paling utara yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. Desa Ngonilan kini menjadi sebuah perkembangan perkotaan bagi Kabupaten Sukoharjo. Letak yang strategis, ditambah dengan adanya kemudahan akses seperti bandara, stasiun, rumah sakit, dan instansi pendidikan, menjadikan desa ini sebagai salah satu desa yang sangat padat penduduk. Dengan luas wilayah sekitar 131 hektar, Desa Ngonilan dihuni oleh 6.566 jiwa, yang terbagi menjadi 3.281 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 3.305 jiwa berjenis kelamin perempuan. Mayoritas penduduk Desa Ngonilan beragama Islam. Oleh karena itu sangat wajar bila kita seringkali menjumpai masjid di sekitar wilayah Desa Ngonilan. Contohnya ada Masjid An-Nur, Masjid Baitul Jannah, dan lain-lain. Desa Ngonilan sendiri memiliki beberapa instansi pendidikan loh. Terdiri dari taman kanak-kanak dan juga sekolah dasar. Untuk taman kanak-kanak, Desa Ngonilan memiliki TK Aisyah Ngonilan, TK IT Royan Kids, dan juga TK Desa Ngonilan. Untuk sekolah dasar sendiri ada 3, yaitu SDN 1 Ngonilan, SDN 2 Ngonilan, dan juga MIM Ngonilan. Terkait permasalahan yang ada di Desa Ngonilan ini, karena Desa Ngonilan itu kita masyarakatnya heterogen, berbagai macam penduduk ada di desa kita, jadi permasalahan di sini juga kompleks. Tapi khususnya kita mulai di 2 tahun terakhir ini, kejadian luar biasa ini, pandemi COVID-19 ini, otomatis
banyak yang masalah-masalah baru yang kita timbulkan, yang khususnya ada di Desa Gonilan ini. Beberapa terkait masalah yang jelas banyak dari warga kita sendiri itu yang sampai sekarang itu mungkin terdampak langsung. Jadi mulai dari mereka di lapangan pekerjaan, mereka mencari kehidupan yang biasanya ada yang jasa laundry, ada yang nanti jualan makanan, maupun jasa mereka punya kos-kosan. Otomatis karena yang dengan adanya pandemi ini ya sudah banyak mata pencarian yang hilang juga. Jadi sekali lagi kita dari pemerintah desa tidak hanya tinggal diam saja, kita juga nanti selaku pemerintahan yang paling rendah, yang paling di tingkat bawah, khususnya di desa itu, kita juga ikut berpartisipasi. Kita menyampaikan program-program dari pusat, khususnya bantuan-bantuan yang sudah kita laksanakan beberapa di awal tahun kemarin, khusus di Desa Gonilan, dan di tahun 2020 kemarin program-program dari pemerintah terkait untuk penanganan permasalahan yang ada di desa, khususnya di COVID-19. Jadi program-program bantuan yang ada di desa itu meliputi mungkin dari CPS, dari bantuan sosial tunai, ada kita dari desa itu bantuan langsung tunai, BL, dan beberapa unsur bantuan sudah masuk untuk menangani permasalahan yang ada di desa, khususnya di pandemi COVID-19 ini. Desa Gonilan menjadi pusat dari sektor pendidikan. Hal ini tentu berkaitan dengan adanya Universitas Muhammadiyah Surakarta dan juga Pondok Pesantren Modern Asalam. Selain itu, letaknya sangat strategis karena berdekatan dengan jalan utama penghubung antara Solo Semarang, Surabaya Solo, dan Yogyakarta, menjadikan sektor wisata sebagai salah satu komoditi yang menarik. Oleh karena itu, melalui dua sektor tersebut, Desa Gonilan menjadi wilayah yang cukup potensial untuk dijadikan tempat usaha, khususnya di bidang jasa, properti, dan kuliner. Selama 42 hari menjalani KKN, ada dua program kerja utama yang aku lakukan. Program kerja tersebut diantaranya yaitu Bersama Lawan COVID-19 dan Lansia Sehat, Lansia Sejahtera. Bersama Lawan COVID-19 merupakan tagline yang aku gunakan untuk mengajak masyarakat dalam membangun kesadaran, khususnya terkait pelaksanaan 5M dan juga vaksinasi. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung penerapan protokol kesehatan, sehingga pandemi COVID-19 dapat teratasi. Bisa dikirimkan keluarga. Di dalamnya ada di dalamnya ada hand sanitizer, masker, kaleng masker, kaleng COVID mungkin kan bisa dibaca. Sedangkan untuk Lansia Sehat, Lansia Sejahtera merupakan program monodisiplin melalui penyelenggaraan cek kesehatan. Target dari cek kesehatan ini sendiri tentunya adalah lansia. Pemeriksaannya dilakukan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat, dan kolesterol. Hal ini dilatar belakangi karena lansia merupakan kelompok rentan dan lansia seringkali mengalami kondisi penyakit degeneratif. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk menghindarkan lansia dari kondisi perburukan suatu penyakit melalui perubahan gaya hidup sehat. Ini glukosanya 127 Mbak.
untuk terkait dari adik-adik KKN dari Universitas Diponegoro, kita mengucapkan terima kasih sudah melakukan kurang lebih 1 bulan ini 10 hari. Adik-adik KKN sudah langsung berinteraksi dengan masyarakat kita, menyampaikan terkait program-program adik-adik yang sudah dilaksanakan dari Jabatan Pusat Penanganan COVID. Memang sekali lagi ada yang membagikan masker, ada hand sanitizer, penyuluhan kepada masyarakat yang itu sangat bermanfaat dan penting untuk kita masyarakat itu sendiri. Kedepannya nanti program-program semacam ini akan terus berlanjut. Kita berharap dari program ini juga akan terus direalisasikan yang sudah dilaksanakan. Tadi ada yang di dasar ini sebagian untuk cerita, terus ada yang macam-macam program sudah dilaksanakan, sehingga nanti ke depannya juga feedback-nya di warga kita bisa mendapatkan semakin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.